Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rofita Umi Muslimah, salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi publik pemerintah, fungsi internal humas pemerintah, dan pengelolaan media pemerintah. Materi pertama adalah komunikasi publik pemerintah. Pengelolaan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan tujuan pengelolaan komunikasi publik pemerintah adalah menyerap aspirasi publik, mempercepat penyampaian informasi, diseminasi kebijakan tugas, dan program pemerintah yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah, dan daerah. Tujuan komunikasi publik. Tujuan umum dari komunikasi publik terutama sekali adalah untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan dalam menyerap aspirasi publik. Pemerintah dalam membentuk dan menjalankan program harus mendengarkan aspirasi publik, harus ada timbal balik. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Komunikasi publik juga dapat digunakan untuk memberi hiburan. Tujuan-tujuan di atas sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dan sulit untuk dipisahkan. Peran komunikasi publik. Peran komunikasi publik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, alat untuk mencapai tujuan. Komunikasi publik berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan komunikator. Contohnya, dalam orasi atau pidato persuasif, komunikasi publik bertujuan mempengaruhi, bahkan mengubah pandangan, pendapat, dan sikap pendengarnya. Kedua, menginformasikan, mengabarkan, atau memotivasi perubahan perilaku. Komunikasi publik berperan untuk menginformasikan, mengabarkan, atau memotivasi perubahan perilaku pendengarnya, agar sesuai dengan yang diharapkan komunikan atau pembicara. Ketiga, media untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Jenis komunikasi yang digunakan bisa dilakukan lewat media seperti televisi, radio, media online, bahkan secara tatap muka, sehingga jangkauannya lebih luas dibanding jenis komunikasi lainnya. Keempat, biasanya digunakan untuk manfaat non-komersial. Peran komunikasi publik yakni dimanfaatkan dan digunakan untuk manfaat non-komersial, misalnya ceramah agama, ceramah pendidikan, rapat organisasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan dukungan interpersonal. Peran komunikasi publik yakni mendapatkan dukungan interpersonal, yang dimana komunikator atau sumber akan melakukan komunikasi publik guna mencari serta mendapatkan dukungan interpersonal dari pendengar atau komunikannya. Tugas Kominfo. Pertama, mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Kedua, melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian. Ketiga, melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Keempat, menyusun narasi tunggal yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden. Kelima, melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia. Keenam, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik. Dan yang terakhir, dapat mengundang serta mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, dan pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik. Komunikasi publik pemerintah dalam masa pandemi. Penanganan informasi publik pandemi COVID-19 adalah bagian dari komunikasi bencana atau krisis dan komunikasi kesehatan.
Komunikasi publik di bidang kesehatan berupaya dalam meningkatkan, pertama, kesadaran dan pengetahuan kognitif publik, kedua, sikap afektif, perasaan, dan motivasi, ketiga, kecenderungan perilaku atau konatif tentang penyakit, ancaman, masalah, dan solusi kesehatan. Dasar kebijakan pemerintah dalam penanganan informasi pandemi COVID-19 adalah Protokol Komunikasi Publik Penanganan COVID-19 yang menjadi petunjuk teknis pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan informasi COVID-19. Protokol ini diadopsi dari protokol WHO. Materi selanjutnya adalah fungsi internal humas pemerintah. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan organisasi dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain, baik formal maupun non-formal. Komunikasi organisasi memiliki peran yang strategis sebagai media agar seluruh staf memahami visi dan misi organisasi, serta memotivasi semua staf untuk mencapai tujuan organisasi. Mengapa penting? Ketika komunikasi internal organisasi berjalan dengan efektif, SDM di dalam perusahaan akan menjadi SDM yang well-informed dan bekerja secara kolaboratif. Komunikasi internal organisasi memiliki dampak positif pada organisasi, yaitu kinerja yang baik dan publik akan puas dengan layanan organisasi. Akan menjadi faktor yang berkontribusi dalam mengembangkan motivasi staf dan mengembangkan iklim organisasi yang baik. Terakhir, komunikasi organisasi yang baik dapat meningkatkan kesempatan dan kemampuan berkomunikasi dengan publik dengan cara yang lebih baik. Landasan kebijakan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011. Di dalamnya terdapat pedoman yang disusun sebagai acuan dalam pengelolaan komunikasi organisasi di lingkungan instansi pemerintah agar pengelolaan komunikasi organisasi di hubungan instansi pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuannya menjadikan pengelolaan komunikasi organisasi pemerintah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Manfaat komunikasi organisasi. Terdapat beberapa manfaat dari komunikasi organisasi. Yang pertama, pola arus informasi komunikasi organisasi lebih tertata. Kelembagaan humas memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab. Peningkatan kelembagaan humas yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab. Ketiga, komunikasi menjadi lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronasi. Yang terakhir, terwujudnya hubungan komunikasi organisasi yang baik antara pusat, daerah, dan pusat dengan daerah. Misi praktisi humas pemerintah. Yang pertama, membangun citra dan reputasi positif aparatur pemerintah dan aparatur negara. Kedua, membentuk opini publik. Ketiga, menampung dan mengolah pesan dan aspirasi masyarakat. Keempat, mengklasifikasi data dan informasi yang berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah mensosialisasikan kebijakan dan program kebijakan pemerintah. Ruang lingkup komunikasi organisasi. Ruang lingkup komunikasi organisasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengelolaan komunikasi organisasi antara instansi pemerintah pusat, antar instansi pemerintah daerah, antar instansi pemerintah pusat dengan daerah, public information, dan yang terakhir, membangun opini publik. Bentuk komunikasi organisasi. Bentuk komunikasi organisasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Formal, komunikasi yang disepakati secara resmi oleh organisasi yang sifatnya berorientasi kepada kepentingan organisasi, misalnya cara kerja dalam organisasi. Sedangkan untuk yang informal itu, komunikasi yang disetujui secara sosial,
Orientasinya bukan pada organisasi, melainkan lebih kepada anggota organisasi secara individual. Pengelolaan media pemerintah. Media pemerintah merupakan media berbasis teknologi dan internet yang dikelola oleh public relation pemerintah terkait dengan publisitas. Ruang lingkup dari pengelolaan media itu sendiri meliputi hubungan dengan publik internal dan hubungan dengan publik eksternal. Pengelolaan media pemerintah menjadi penting sebab pada media tersebut dimuat tuntutan prosedur pelayanan publik dengan basis teknologi yang sangat dibutuhkan pada era digital saat ini. Media pemerintah sendiri merupakan bagian dari public relation yang dikelola oleh humas pemerintah. Bentuk diseminasi informasi yang dikelola pemerintah melalui media terbagi menjadi 3, di antaranya yang pertama, above the line, yakni diseminasi informasi melalui media mainstream seperti radio, televisi, dan media cetak. Kedua, through the line, yakni diseminasi media online dan aplikasi media sosial seperti SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, maupun website. Yang terakhir, below the line, diseminasi informasi melalui media tatap muka, media luar ruangan seperti baliho dan papan informasi, pertunjukan budaya, seminar, dan lain-lain. Dalam definisi yang paling sederhana, e-government mengacu pada penggunaan teknologi digital dalam mengubah operasi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pemberi layanan. E-government didefinisikan sebagai proses reformasi dalam cara pemerintah bekerja, yang mendorong gaya kepemimpinan baru, cara baru untuk memperdebatkan dan memberi strategi, memberikan layanan, mendengarkan masyarakat, serta mengatur dan memberikan informasi. Penggunaan media dalam komunikasi pemerintah memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah, pertama, mendorong efisiensi pemerintah. Peluang penggunaan media sosial dapat meningkatkan efisiensi dan juga menghematan biaya. Penggunaan media sosial di lingkungan pemerintah juga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Kedua, memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun. Masyarakat modern adalah masyarakat yang kritis terhadap informasi. Di era seperti ini, masyarakat lebih mempercayai informasi dari media sosial, WhatsApp group, dan media informasi lainnya. Ketiga, menghadapi perkembangan zaman. Tantangan adanya perubahan dan transformasi digital, lembaga pemerintah menghadapi serangkaian tantangan tertentu, termasuk pemotongan anggaran, menuanya staf, dan aparatur sipil yang dimiliki, dan birokrasi yang dapat menghalangi kemajuan. Keempat, sarana komunikasi di saat krisis atau bencana alam. Salah satu kecenderungan masyarakat ketika terjadi bencana alam atau suatu krisis adalah mereka mencarinya di media sosial. Publik sangat bergantung pada media sosial, terutama ketika peristiwa yang menyangkut kondisi hidup dan mati mereka untuk mencari bantuan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.